Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib ayuha ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an ya. Semoga di pagi hari ini antum dan ana masih diberi nikmat keimanan, Islam serta kesehatan ya, sehingga kita masih bisa melanjutkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa melanjutkan pelajaran nahwu di pagi hari ini. Taib ya, sudah vakum selama seminggu semenjak kita terakhir belajar. Kita kemudian masuk ke ujian, maka di pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran baru untuk nahwu kelas 9 ya. Tanpa perlu memperpanjang muqaddimah atau kalam lagi, Ustadz akan langsung masuk ke pembahasan baru saja ya. Adapun kalau misalnya di pelajaran yang lalu belum paham, silakan antum lihat kembali rekaman yang sudah atau yang ada di beberapa minggu yang lalu. Silakan dengarkan lagi, mana tahu ada dari antum yang belum paham ya. Taib. Judul hari ini adalah seperti yang antum lihat di layar HP atau di layar komputer antum di rumah. Ya, ini adalah zarfal makan waz zaman. Antum lihat situ ada zarfal makan waz zaman ya. Amsilatun li zarfil makan. Nomor 1 ya. Judulnya dulu kita artikan. Zaraf makan dan zaraf waktu. Artinya apa? Keterangan tempat dan keterangan waktu. Lihat di situ ada amsilatun li zarfil makan ya. Yaqiful harisu amamad dari. Yaqiful harisu amamad dari ya. Kemudian ada yasiru al-junudu khalfal qaidi. Wada'tul kitaba fawqa durji intazartu sadiqi 'inda babil hadiqati. Yatuful muslimuna hawla al-ka'bati jalasal asdiqa'u bainal asjari. Ya. Zarful makan ismun yudhkaru li bayani makani wuqu'il fi'li. Zarful makani ismun yudhkaru li bayani makani wuqu'il fi'li. Ya. Ya, kita coba artikan dulu arti dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi. Ya. Yaqifu al-harisu amamad dar. Yaitu arti yaqifu itu artinya berdiri, al-haris itu artinya penjaga, amamad dar di depan rumah. Berarti ada penjaga yang sedang berdiri di depan rumah. Lihat kata yang digaris bawahi di situ, ada kata amama. Ya, mungkin sebagian besar udah tahu ya, dan seharusnya memang sudah tahu, karena anak kelas 9 kalau nggak tahu arti dari kata seperti amama itu udah kelewatan namanya. Ya. Di situ yang digaris bawahi adalah kata amama. Sekarang kita lihat nomor 2. Yasirul junudu khalfal qaidi. Ya. Artinya apa? Para tentara itu berjalan di belakang panglima perang, al-qaid ya, panglima perang. Ya, di situ kata yang digaris bawahi adalah khalfa, artinya di belakang. Kemudian ada kata wada'tul kitaba fawqa durji. Saya meletakkan buku di atas laci ya, atau di dalam laci pun boleh lah ya. Saya meletakkan buku di dalam laci ya. Fawqa itu biasanya diartikan di atas ya, di atas. Ya udah. Kemudian nomor 4, intazartu sadiqi 'inda babil hadiqati. Ya. Saya menunggu teman inda di sisi, atau kalau sulit bagi antum memahami arti di sisi, inda itu boleh juga diartikan dengan di dekat ya. Arti saya menunggu teman di dekat pintu hadiqah. Hadiqah itu apa?
taman, ya. Saya menunggu seorang teman di pintu atau di dekat pintu taman. Baik. Kemudian yatuful muslimuna haulal Ka'bah. Ya, orang-orang Islam melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Yatufu itu sebenarnya artinya mutar, memutar. Ya, itu artinya. Oke, nomor 6. Jalasal asdiqa'u bainal asjari, ya. Jalasal asdiqa'u bainal asjari. Para teman, ya, atau teman-teman duduk di antara pepohonan. Nah, di bawahnya zarful makani ismun yuzkaru li bayani makani wuqu'il fi'li. Zarf makan itu apa? Isim yang disebut untuk menjelaskan tempat terjadinya sebuah perbuatan. Saya ulangi, zarful makan itu adalah suatu isim yang disebutkan untuk menjelaskan tempat terjadinya sebuah perbuatan, ya. Nah, kemudian kita masuk ke amsilatun li dzarfiz zaman, ya, amsilatun li dzarfiz zaman. Makastu fil Iskandariyah syahran, ya. Nomor 2, qadaitu fi mazra'ati akhi yawman kamilan. Nomor 3, yandiju al-'inabu sayfan. Kemudian yakthurul burtuqalu syita'an. Jalastu fi salatil matari sa'atan wasala al-qitaru qabla maw'idihi. Ya, kita lihat. Makastu fil Iskandariyah syahran. Saya tinggal, itu arti makastu tuh. Makasa yamkusu itu artinya sama dengan kata sakana yaskunu, ya, artinya itu tinggal. Makastu fil Iskandariyati syahron. Saya tinggal di Iskandariyah syahron, selama 1 bulan. Nah, tengok gitu cara buatnya, syahron. Jadi kalau kita mau menyebutkan keterangan waktu berapa lamanya gitu kan, jadi kita bentuknya itu buatnya kayak yang di contoh antum lihat itu, ada kata syahron, dia harus bentuknya mansub atau baris atas untuk zorfuz zaman, ya. Kemudian di zorful makan juga kata zorof itu dia harus mansub baris atas. Memang nanti zorof itu bisa ada yang berubah-ubah juga, namun pada dasarnya zorof itu kebanyakan bentuknya adalah mansub, ya. Lihat di sini, qadaitu fi mazra'ati akhi yauman kamilan. Tengok di situ apa artinya? Saya, ya, menghabiskan 1 hari penuh, ya. Saya menghabiskan 1 hari penuh di sawah milik saudara saya. Itu artinya saya menghabiskan 1 hari penuh di sawah saudara saya. Menghabiskan apa maksudnya? Menghabiskan liburan, ya, maksudnya, ya. 1 hari penuh, untuk 1 hari penuh dia menghabiskan liburannya di sawah milik saudara dia, ya. Masuk ke nomor 3, yantiju al-'inabu sayfan. Artinya apa? Yantiju itu artinya matang, ya, matang. Al-'inab itu artinya anggur, ya. Berarti anggur itu masak atau matang sayfan, di musim panas. Nah, lihat tuh. Jadi untuk menunjukkan keterangan waktu bentuknya harus mansub. Nanti ada penjelasannya, ya. Kemudian yang nomor 4, yaktsuru al-burtuqalu syita'an. Yaktsurul burtuqalu syita'an, ya. Apa itu artinya? Jeruk, ya, banyak jumlahnya pada saat musim dingin, ya. Jeruk itu akan berbuah atau banyak buahnya pada musim dingin, ya. Kemudian nomor 5, jalastu fi salatil matari sa'atan.
saya duduk di ruang tunggu di bandara selama 1 jam, ya, selama 1 jam. Ya, memang saatan di sini Ustaz artikan selama 1 jam, padahal sebenarnya saatan itu bisa juga diartikan beberapa saat. Saat. Jadi saat sendiri dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu sa'ah, itu aslinya jam. Ya. Oke. Beberapa saat. Jadi bisa juga diartikan 1 jam atau beberapa saat juga boleh. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wasalal qitaru qabla mau'idihi. Ya. Kereta api itu telah sampai qabla mau'idihi, sebelum waktunya. Mau'id itu waktunya, ya. Oke. Mau'id bisa diartikan waktu atau juga janji bisa juga, ya. Taib. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Zarfuz zamani ismun yuzkaru li bayani zamani wuqu'il fi'li. Ya, zarf zaman atau keterangan waktu adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan. Saya ulangi sekali lagi. Zarfuz zaman atau keterangan waktu adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu perbuatan. Nah, saya lihat di sini ada tadrib di bawahnya, ya. Ain az-zarfa wadhkur naw'ahu fil amthilatil atiyah. Ya. Nah, ain, kalau disebut ain dalam tugas dalam bahasa Arab itu artinya tentukanlah, itu artinya ain itu artinya tentukanlah. Tentukanlah zaraf. Wadhkur naw'ahu, dan sebutkanlah jenis zaraf. Ya, maksud sebutkan jenisnya. Zaraf itu tadi ada 2, ada yang makan atau zaman. Fil amsilatil atiyah, pada contoh-contoh di bawah, ya. Kita coba kerjakan, ya. Ustaz bantu antum mengerjakannya. Simak baik-baik apa yang akan Ustaz sampaikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbiru ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya, lihat situ. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kita coba artikan. Fasbir, bersabarlah, ala ma yaqulun, atas omongan mereka, wasabbih bihamdi rabbika, dan pujilah dengan pujian yang baik, ya, terhadap Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum tenggelam. Nah, di sini sudah sangat jelas, ya, ada kata qabla. Nah, qabla ini adalah zarf. Nah, jenisnya jenis apa? Zarfuz zaman, ya, zarfu az-zaman. Ustaz, setelah zarf itu, setelah kata qabla itu, kenapa Ustaz ada huruf ain barisnya kasrah? Iya. Kenapa? Alasannya Ustaz? Alasannya adalah karena kata setelah zarf dia menjadi mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih barisnya harus kasrah. Ustaz, kalau ada mudhaf ilaih berarti harus ada mudhafnya. Iya. Mana mudhafnya Ustaz? Mudhafnya adalah kata qabla. Jadi kata qabla itu dia memiliki 2 keadaan. Yang pertama, dia zarfuz zaman, namun di waktu yang bersamaan dia juga menjadi mudhaf. Makanya setelah zarfuz zaman harus kata setelah zarfuz zaman itu harus berbaris kasrah karena dia menjadi mudhafun ilaih. Insyaallah bisa antum pahami sampai di sini, ya. Baik. Kita lanjut ke kata atau kalimat yang setelahnya. Tengok. Taqa'u madinatu qusin atau qausin baina qana wal aqsar. Ya. Artinya apa? Kota Qaus, ya, terletak, taqa'u terletak, baina qana wal aqsar, di antara kota Qana dan kota Aqsar. Ya. Nah, di mana sini yang menjadi jawabannya?
Mana yang di situ dzaraf? Jawabannya adalah baina. Dzarf apa ini? Dzarful makan, ya. Di antara, kan nggak ada keterangan waktu itu dengan menggunakan kata antara, ya. Taib. Lihat nomor 2. Ikhtaba al-lissu khalfal manzili. Ikhtaba itu artinya bersembunyi, al-liss itu artinya maling, ya, pencuri, khalfal manzil di belakang rumah. Mana di situ yang dia jadi dzarafnya? Iya, jawabannya adalah kata khalfa, ya. Nah, al-manzili baris bawah karena dia mudhaf ilaih. Apa jenis dari jenis dari dzaraf kata khalfa ini? Ya, jenisnya adalah dzarful makan. Taib. Nomor 3. Aqla'atit ta'iratu sabahan, ya. Aqla'a itu artinya lepas landas atau terbang, ya. Aqla'a itu sebenarnya mencabut. Kalau mencabut untuk pesawat kan nggak mungkin artinya mencabut, kecuali artinya terbang. Itu jadi artinya pesawat itu terbang di pagi hari, ya. Taib. Mana di situ yang jadi dzarafnya? Jawabannya adalah sobahan. Dzaraf apa dia? Dzarfuz zaman. Oke. Masuk yang nomor 4. Wasalal qitaru indal fajri. Iya. Mana di sini yang jadi dzarafnya? Jawabannya adalah inda. Apa arti inda? Ketika atau di. Ya, artinya apa saat nomor 4 ini? Kereta api itu sampai di pagi hari, ya. Taib. Nomor 5. Qada as-saihu fi Misra syahran, ya. Qada as-saihu fi Misra syahran, ya. Artinya turis itu menghabiskan liburannya di Mesir selama 1 bulan. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah syahran, ya. Dia adalah jenis dzarfuz zaman. Nah, antum perhatikan di sini semua dari contoh yang Ustaz berikan di awal tadi, kemudian sampai latihannya, semua dzaraf bentuknya adalah mansub, ya. Oke. Masuk nomor 6. Ra'aitul usfura fawqa syajarah. Saya melihat seekor burung kecil di atas pohon. Jawabannya mana? Jawabannya adalah fawqa, ya. Insyaallah antum udah tahu lah semua ini, ya, tanpa perlu Ustaz panjang lebar lagi untuk menjawab semuanya. Ustaz rasa antum udah tahu, ya. Taib. Langsung saja kita masuk ke al-hal al-mufradah. Al-hal al-mufradah. Lihat di sini. Lau qala laka qailun kaifa ra'aital qamara? Ya, ra'aitul qamara mudhi'an, ya. Kalimah mudhi'an bayanan halatal qamar, ya. Ya, sini. Judul kita selanjutnya adalah al-hal al-mufradah. Al-hal itu artinya kondisi atau keadaan, ya. Lihat di sini. Lau qala laka qail, jika seseorang berkata kepadamu, ya, kaifa ra'aital qamar, bagaimana kamu melihat bulan? Ya, sebenarnya bukan bagaimana di sini, maksudnya apa, ya? Apa pendapatmu tentang bulan? Itu sebenarnya maksudnya. Jadi kaifa itu nggak selalu harus diartikan dengan bagaimana, tapi bisa juga diartikan dengan apa pendapatmu juga boleh. Seperti halnya di kasus ini, tinggal nanti antum melihat ke mana dia lebih bagus diartikan, apakah bagaimana atau ke apa pendapatmu. Walaupun nanti dalam bahasa Arab untuk menanyakan pendapat itu bisa juga dengan kalimat ma ra'yuka atau madza taro, bisa juga, ya. Ini adalah bentuk lain menanyakan pendapat sebenarnya. Jadi boleh-boleh saja antum bertanya tentang pendapat dengan menggunakan kata kaifa, ya, bisa juga. Kaifa ra'aital qamara, ya, di sini. Karena kenapa Ustaz bisa ngartikan bagaimana pendapatmu? Karena antum lihat di sini, coba. Dia di sini jawabannya nanti bukan meminta
meminta cara bagaimana melihat bulan, bukan. Kalau kita melihat bulan itu pasti dengan mata kepala kita langsung, atau kita bisa melihat dengan alat teropong bintang. Tapi di sini dia nanti jawabannya bukan seperti itu. Ya, bukan ra'aitul qamara bil aini, enggak. Bukan seperti itu. Karena memang yang ditanyakan oleh si penanya di sini bukan cara melihat bulan, tapi dia menanyakan kepada pendapatnya tentang bulan. Antum lihat di sini. Laqulta, kamu bisa menjawab ra'aitul qamara mudhi'an. Ya, saya melihat bulan itu terang benderang. Nah, kan jawabannya kan terang benderang. Gimana bisa ngelihat bulan yang terang benderang kalau bukan dengan mata? Berarti di sini kata kaifa itu bukan menanyakan bagaimana, tapi menanyakan pendapat orang yang ditanya tentang keadaan bulan. Bisa dipahami ya? Iya. Taib, lihat di sini. Ra'aitul qamara mudhi'an. Saya melihat bulan itu terang benderang. Kalimatu mudhi'an, ya, kata mudhi'an pada jawaban di atas itu bayanat halatal qamar, menjelaskan keadaan bulan. Nah, tuh, lihat kan? Nah, tengok. Selanjutnya kita baca amsilah di bawah ini. Tengok ya. Ada at-talibul limtihana masruran. Ya, seorang murid melaksanakan ujiannya dengan riang gembira. Tengok di situ. Ada al-hal dia juga masruron. Ya, masruron. Tuh, lihat. Jadi hal bentuknya juga adalah mansub. Jadi sebenarnya apa yang udah kita lalui dari beberapa judul, antum lihat pertama ada maf'ul bih. Kemudian ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajlih. Kemudian ada zorful makan wa zorful zaman. Kemudian yang di sini judulnya adalah al-hal. Judul-judul yang Ustadz sebutkan tadi itu, ya, semuanya berbaris mansub atau baris fathah. Tinggal nanti antum kalau disuruh menjelaskan ini hal atau dia zorful zaman, antum harus tahu. Ya, inilah gunanya kita belajar nahu. Taib, lanjut. Sahibul hal at-talib. Nah, apa sahibul hal itu? Sahibul hal artinya adalah orang yang mempunyai keadaan. Itu arti dari sahibul hal. Coba kita terjemahkan dulu. Murid itu, ya, melaksanakan ujiannya dengan riang gembira. Siapa yang riang gembira di situ? Yang riang gembira adalah tolibnya. Nah, riang gembira itu adalah halnya, keadaan si tolib. Sedangkan yang memiliki keadaan itu adalah si tolib. Nah, orang yang memiliki hal atau yang dinisbatkan kepadanya hal, dia disebut dengan sahibul hal. Bisa dipahami nih ya? Insyaallah bisa. Taib. Lanjut. Ada at-talibanil limtihana masruraini. Nah, lihat di situ, ya, dua orang murid melaksanakan ujian dengan riang gembira. Nah, antum tengok di contoh yang pertama, tolibnya satu. Yang kedua, tolibnya ada dua. Maka hal, kalau dia mufrad, sahibul halnya, maka halnya juga mufrad. Sedangkan kalau sahibul halnya musanna atau dua, maka halnya juga harus musanna yang bentuknya mansub, sama kayak yang tadi. Bukan masruroni. Kenapa bukan masruroni? Karena isim musanna kalau dia marfu dia menggunakan alif. Sedangkan kalau isim musanna itu mansub, alifnya diganti dengan ya, makanya masruroini. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, lihat di situ. Ada at-talibanil limtihana masruraini. Sahibul halnya at-talibani. Kemudian ada at-tullabul limtihana masrurina. Nah, lihat sahibul halnya di situ. At-tullab, tullab itu mufrad atau jama'? Jama'. Maka
Kalau sahibul halnya jamak, halnya juga harus jamak. Makanya antum tengok di situ masrurina, bukan masruruna. Bisa dipahami ya? Nah, lihat. Nah, yang terakhir di bawahnya antum tengok. Addatit talibatul imtihana masruratin. Nah, tengok. Masruratin. Ustaz, itu kok baris bawah, Ustaz? Ketika dia sahibul halnya itu at-talibat, yang dia jamak dari perempuan. Talibat itu kan artinya para murid perempuan. Iya, karena jenis jamak untuk perempuan kan namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika dia mansub, dia bukan dengan fathah tapi dengan kasroh, ya. Nah, coba ini kan langsung jamak dia kan, ini langsung jamak untuk perempuan. Gimana kalau misalnya at-talib yang contoh nomor 1 itu kita rubah dia menjadi at-talibatu, satu orang murid perempuan. Gimana ngerubahnya? Antum lihat cara ngerubahnya. Ini nggak ada ditulis di sini. Jadi antum boleh nulisnya, ya. Addatit talibatul imtihana masruratan. Nah, itu dia. Addatit talibatul imtihana masruratan. Nah, halnya apa? Masruratan. Sahibul halnya apa? At-talibatu. Kemudian selanjutnya kalau muannasnya ada 2, Ustaz, gimana? Addatit talibatanil imtihana masrurataini. Nah, gitu dia ya. Oke. Waktunya udah habis ya, jadi Ustaz harus mencukupkan penjelasannya sampai di sini untuk pertemuan ini ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya berkenaan dengan hal ini ya. Jadi Ustaz cukupkan pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.